Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan update bocoran soal wawancara P3K Guru. Ini termasuk kemampuan interview yang akan kita hadapi nanti ketika lulus seleksi pada tahap SKD teman-teman ya, atau SKB untuk P3K 2021 ini. Nah, ini merupakan salah satu bocoran soal dan sekaligus update soal untuk wawancara, karena nanti untuk soal wawancara ini tidak bentuk tanya jawab tapi berbentuk soal teman-teman ya. Langsung kita ketik sendiri dan di sana ada opsinya juga, kita belum tahu jawabannya tapi ini merupakan prediksi serta bocoran yang kami dapatkan. Oke teman-teman, kita langsung simak aja untuk bocoran soal ini. Kita langsung ke soal nomor 1. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Jawaban yang terbaik, kita jawabnya, saya ingin menjadi pegawai P3K agar 1. Ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional, teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kita menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang siap. Kita harus percaya diri ketika ditanya dengan motivasi menjadi P3K. Selain ketika Anda menyatakan ini, teman-teman pastikan memandang atau percaya dengan diri sendiri bahwa inilah jawaban yang terbaik yang kita miliki. Karena bisa aja nanti kalau misalkan di teman-teman itu ada zona hijau, bisa jadi interviewnya itu secara face to face atau 4 mata teman-teman. Oke, ini dia untuk soal nomor 1. Kita next lanjut ke soal nomor 2. Yaps, di sini apa motivasi Anda menjadi guru? Jawaban terbaik, menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat, ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan bangsa. Nah, ini motivasi kita menjadi guru. Tentu sebenarnya ini sebagai gambaran saja teman-teman ya, bahwa inilah deskripsi yang akan kita nyatakan nanti ketika kita untuk menghadapi seleksi wawancara itu. Bahwa ketika kita sedang guru, tentu kita akan tahu otomatis cara jawabannya, yang pada orientasinya adalah kita mencerdaskan generasi penerus bangsa. Itu pada intinya ya teman-teman, tinggal bahasain aja sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami sama teman-teman. Jangan paksain diri untuk menghafalkan ini teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal wawancara nomor 3. Apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Nah, kira-kira ketika teman-teman ditanya seperti ini, apa jawabannya ya? Apakah nanti Anda ditempatkan di Papua begitu? Itu biasa sebagai pengetes daripada pewawancara. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawabannya, saya bersedia ditempatkan di mana saja. Katakan seperti itu, di seluruh Indonesia. Karena bagi saya, guru profesional adalah guru yang siap menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik di mana saja, pada siapa saja untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa. Jangan teman-teman nanti ketika disuruh ditanya seperti ini, apakah Anda disiapkan di seluruh Indonesia seperti kayak di Papua, ya, di Flores sana gitu? Jawabannya iya saja. Ya, iya saya bersedia, bahwa teman-teman tuh bersedia ditempatkan di mana saja, baik itu di Papua, di segala macam. Itu sebagai pengetes saja, karena nanti pada seleksi atau daftar P3K itu kita sudah menentukan lokasi sekolah yang kita tetapkan teman-teman ya. Seperti itu gambarannya. Jadi semangat terus untuk menghadapi seleksi P3K yang tinggal menghitung beberapa minggu saja untuk pembukaannya. Ya, insya Allah bulan April sudah mulai buka untuk pendaftaran P3K ini. Oke, kita next lanjut ke soal wawancara nomor 4. Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya pengajar dan pendidik? Yuk kita lihat. Jawaban terbaik, seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar dan mendidik. Nah, teman-teman, inilah jawabannya terkait perbedaan dari pengajar dan pendidik itu seperti apa. Orang pendidik
sudah pasti bisa mengajar, tapi orang pengajar belum tentu bisa mendidik. Karena yang paling penting adalah mendidik, dan lebih penting lagi dua-duanya kita bisa menggunakan dan aplikasikannya pada tenaga atau para peserta didik kita, teman-teman. Oke, ini dia untuk soal wawancara nomor 4 ya. Silakan teman-teman bisa screenshot atau silahkan ambil di link deskripsi video, sudah kami siapkan. Dan buat teman-teman yang ingin simulasi atau ikut tryout, memang berbayar tapi tidak apa-apa, itu sebagai syarat untuk kita sukses, silakan bisa juga daftar di link deskripsi video, sudah kami siapkan. Oke, next kita lanjut ke soal wawancara nomor 5, teman-teman ya. Oke, apa pendapat Anda tentang guru profesional? A, kita lihat jawabannya. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi profesional, 3 kompetensi kepribadian, dan 4 kompetensi sosial. Jadi ketika Anda ingin disebutkan guru profesional harus memiliki yang 4 kompetensi ini. Anda bisa mengajar dengan baik ya, pedagogik Anda. Kemudian Anda bisa melakukan segala suatu pekerjaan Anda bisa memilah pekerjaan pribadi, keluarga, dan pekerjaan kita untuk negara. Kemudian kepribadian kita bisa mencontohkan untuk guru-guru lainnya, untuk anak kita, peserta didik kita, serta menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan itu sendiri. Serta kompetensi sosial, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita, baik itu agama, baik itu perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Ini yang harus kita miliki, 4 kompetensi, baru kita disebut sebagai guru profesional. Oke, next kita lanjut ke soal wawancara nomor 6. Apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, tadi itu adalah bersedianya. Sekarang alasannya itu apa, teman-teman ya? Oke, kita coba cek. Jadi jawaban terbaiknya adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas, teman-teman. Nah, ini dia jawabannya. Jadi alasan kita seperti ini, bahwa kita itu bersedia. Ya, ketika ditanyain tentang kesediaan itu apapun pertanyaannya tentang kesediaan, jawablah dengan kata saya bersedia. Kalau bagaimana Anda kalau misalkan begini-begini, saya siap menanggung risiko, karena itulah guru profesional bisa bertanggung jawab, bisa mengkondisialkan dengan keadaan situasi yang ada. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi harus pandai-pandai menjawabnya sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Oke, next kita lanjut ke soal wawancara nomor 7. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya, pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Implementasinya terhadap pekerjaan P3K ini maksudnya, teman-teman ya. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Ini, teman-teman. Kemudian, implementasi terhadap pekerjaan saya adalah saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Saya juga akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik saya, mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, ini jawaban terbaiknya, teman-teman ya. Jadi inilah implementasi pekerjaan kita sebagai guru dengan Pancasila. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan kita jawab seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman ya. Oke, langsung kita jawab nih. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN? Jawaban terbaik, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN, yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural.
Nah, ini sebagai profesionalisme ASN teman-teman. Bagaimana kita mumpuni dalam jabatan kita sebagai ASN, bahwa kita mampu menerapkan manajerial, mengatur atasan bawahan kita serta waktu kita untuk kepentingan negara. Kompetensi teknis, bagaimana kita mengajar di kelas ya, mempersiapkan RPP, perangkat segala sesuatunya, itu salah satu dari teknis kita. Kemudian sosiokultural juga begitu, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kerabat kerja di kantor dan segala sesuatunya, itu sosiokultural. Itu baru dikatain Anda sebagai ASN yang profesionalisme ketika Anda mampu menjalankan yang 3 hal ini: manajerial, teknis, dan sosiokultural. Oke teman-teman, ini dia terkait soal update wawancara P3K 2021. Semoga bermanfaat dan silakan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman yang ingin file asli untuk soal P3K ini, silakan nyatakan di kolom komentar dengan menyertakan alamat email maupun nomor WhatsApp teman-teman untuk kami kirimkan file aslinya untuk wawancara ini. Dan teman-teman sekali lagi, thank you, syukron, dan semoga bermanfaat, dan silakan share juga ke teman yang lainnya. Yaps, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.